Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melihat contoh soal elastisitas permintaan. Pertama kita lihat dulu elastisitas harga. Berdasarkan tabel di samping, kita melihat elastisitas berdasarkan permintaan dari titik A ke titik B. Di sini titik A, P1-nya itu adalah 100, Q1-nya 20, P2-nya 60, Q2-nya 30. Sekarang kita lihat rumus elastisitas harga. Ini ada rumus 1, berarti nanti ada rumus 2. Sekarang kita lihat dulu rumus 1. Di sini kita mencoba melihat menggunakan dua rumus ya untuk menghitung elastisitas harga ini. Rumus 1 itu adalah persentase delta Q dibagi persentase delta P atau delta Q per delta P dibagi delta P per delta P, atau kita sederhanakan P1 dibagi Q1 kita kali dengan delta Q per delta P, kemudian kita masukkan angkanya. Delta itu adalah selisih, itu adalah delta Q2 dikurang dengan Q1, delta P itu adalah P2 dikurang P1. Sekarang kita lihat lagi, kita sederhanakan, 30 dikurang 20 itu 10, 60 dikurang 140. Kita sederhanakan, dapatlah hasilnya itu min 1,25. Min di sini adalah memperlihatkan hubungan antara P itu adalah harga atau price dengan quantity, Q dengan barang yang diminta. Jadi hasil elastisitasnya besar dari 1 ya. Di sini tidak dipengaruhi oleh min, ini itu adalah hubungan antara P dengan Q. Jadi di sini kita simpulkan bahwa hasil elastisitasnya adalah besar dari 1, EP-nya besar dari 1, jadi sifatnya adalah elastis. Sekarang kita akan lihat contoh soal 2, rumus 2 ya. Rumus 2 dengan soal yang sama, itu adalah Q1 dikurang Q0 dibagi Q0 atau dibagi lagi P1 dikurang P0 dibagi P0. Kita sederhanakan, kita rubah menjadi Q1 ini menjadi Q2, sedangkan Q0 ini jadi Q1, maka jadilah dia Q2 dikurang Q1 dibagi dengan Q1 dibagi P2 kurang P1 dibagi P1. Ini karena ini adalah lambang bagi, kita rubah dia menjadi kali biar memudahkan kita untuk penjumlahan. Kalau lambang bagi menjadi kali, maka yang sebelah kanan ini dia berubah tempat, yang di bawah ini menjadi di atas, sedangkan yang di atas itu menjadi di bawah. Kemudian kita masukkan angkanya, Q2 dikurang Q1 itu adalah 30 kurang 20, Q1 itu adalah 20, sedangkan P1 100, P2 dikurang P1 itu adalah 60 dikurang 100, kemudian kita sederhanakan, dapatlah hasilnya itu min 1,25. Jadi untuk rumus 1 dan rumus 2 hasilnya sama ya, min 1,25. Jadi tetap besar dari 1, sifat elastisnya itu adalah elastis. Gambar kurvanya seperti ini, kurvanya itu adalah landai. Jadi sekarang kita lihat lagi elastisitas yang kedua, itu adalah elastisitas pendapatan. Di sini diketahui pendapatan seseorang per bulannya itu 1 juta. Dari pendapatan 1 juta itu dia membeli baju 2 helai per bulan, dan kemudian pendapatannya naik menjadi 3 juta per bulan, dia membeli baju 3 helai. Tentukan elastisitas pendapatan dari uraian di atas. Sekarang kita lihat pembahasannya ya. Diketahui I1 itu adalah pendapatan pertama, yaitu 1 juta, dia membeli baju 2 Q1. Sedangkan pendapatan yang kedua, yaitu setelah naik menjadi 3 juta, dia membeli baju 3, itu Q2. Nah, sekarang kita lihat rumus satunya, itu adalah delta Q dibagi dengan delta I ya. I di sini kita buat. I itu adalah income. Atau kita sederhanakan, delta Q per Q dibagi delta I per I. Dapatnya I per Q dibagi delta Q dibagi delta I. I1 dibagi Q1 kita kali dengan Q2 dikurang Q1 untuk delta Q, I2 dikurang I1 untuk delta I. Kemudian kita masukkan angkanya, I1 itu 1 juta, Q1 2, sedang untuk Q2 3, Q1 2, ini
I2 itu 3 juta dan I1 1 juta. Kita sederhanakan, dapatlah nilai EI-nya itu 0,25. Jadi hasil elastisitasnya itu adalah kecil dari 1 dan sifatnya itu adalah inelastis. Oke, sekarang kita lihat lagi rumus 2 dengan angka yang sama. Yang tadi kita menggunakan I, sekarang kita menggunakan Y ya, Y1 dan Y2. Jadi pendapatan pertama, pendapatan kedua ini adalah Q1 itu adalah baju yang dibeli saat pendapatan pertama, dan Q2 itu adalah baju yang dibeli saat pendapatan yang kedua atau pendapatan yang berubah. Rumusnya sama. EY persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan persentase perubahan pendapatan. Oke. Sini kita contoh soal yang diberikan di materi seperti ini. Kita sederhanakan menjadi Q1 ini adalah Q0, ini Q0, ini Y1, ini Y0, ini Y0. Maka kita sederhanakannya, kita rubah dia menjadi seperti ini untuk memudahkan pemahaman. Q2 dikurang Q1 dibagi Q1, kita bagi Y2 dikurang Y1 dibagi Y1. Kita masukkan angkanya. Q2 kurang Q1 itu adalah 3 kurang 2 dibagi Q1 itu adalah 2. Y2 dikurang Y1 itu adalah 3 juta dikurang 100 dibagi Y1 itu adalah 1 juta. Maka dapatlah dia seperti ini ya, setelah kita sederhanakan. Oke, ini adalah bagi, kita rubah dia menjadi kali untuk memudahkan penjumlahan ya. Sini karena ini bagi berubah jadi kali, maka yang 1 juta berpindah ke atas dan yang 2 juta berpindah ke bawah seperti ini dia ya. Ya, langsung kita kalikan 1 dikali 1 juta sama dengan 1 juta, 2 dikali 2 juta itu adalah 4 juta, hasilnya itu adalah 0,25. Jadi dia tetap hasil elastisitasnya itu kecil dari 1. Jadi sifatnya itu adalah inelastis. Kalau kita gambarkan, dia akan seperti ini ya. Itu adalah bentuk kurvanya itu curam. Oke, sekarang kita lihat kesimpulan dari elastisitas pendapatan itu. Umumnya nilai EI itu adalah positif ya, karena kenaikan pendapatan nyata akan meningkatkan permintaan. Makin besar nilai EI, elastisitas pendapatannya makin besar. Barang dengan EI besar dari 0 merupakan barang normal atau normal good. Jika nilai EI antara 0 sampai 1, barang tersebut merupakan kebutuhan pokok atau esensial. Barang dengan nilai EI besar dari 1 merupakan barang mewah atau luxurious good. Barang dengan EI kecil dari 0 itu merupakan permintaan barang justru menurun saat pendapatannya meningkat ya. Barang ini disebut dengan barang inferior. Oke, sekarang kita lihat elastisitas yang ketiga itu adalah elastisitas silang atau cross elasticity. Di sini kita melihat elastisitas silang antara permintaan gula pasir dengan gula merah. Kita misalkan gula pasir adalah barang X, maka untuk PX1 itu adalah 1000, QX1 itu adalah 300, dan PX2 itu 800, QX2 itu 500. Sekarang kita misalkan lagi untuk gula merah adalah barang Y, maka PY1 itu 1500, QY1 200, sedangkan PY2 itu adalah 2000 dan QX2 itu adalah 150. Kita masukkan rumusnya, kita lihat lagi rumus 1 itu adalah secara umum elastisitas silang itu persentase perubahan jumlah barang X yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga barang Y. Kita buatkan rumusnya persentase delta QX dibagi persentase delta PY. Kita sederhanakan dia menjadi atau delta QX dibagi lagi dengan delta PY dibagi delta PY. Kita sederhanakan lagi dia menjadi PY1 dibagi QX1 dikali delta QX dibagi delta PY. Nih, delta QX itu adalah QX2 dikurang QX1, delta PY itu adalah PY2 dikurang PY1. Kita masukkan angkanya sesuai yang telah diketahui. Kita sederhanakan, maka dapatlah nilainya seperti ini ya. Dapat dia
nilai akhirnya 300.000 dibagi 150.000 dapatnya 2. Jadi besar elastisitas silangnya adalah 2, maka elastisitasnya itu besar dari 1, jadi sifatnya adalah elastis. Sekarang kita lihat lagi rumus 2. Rumus 2 masih kita misalkan gula pasir adalah barang X, maka Px1 adalah 1000, Qx1-nya adalah 300, Px2-nya 800, Qx2-nya itu adalah 500. Kan kita misalkan lagi gula merah adalah barang Y, maka P1 1500, Q1 200, P2 2000, Qx2 itu 150. Kita masukkan rumusnya nih seperti yang ada pada materi. Untuk mempermudah pemahaman kita rubah menjadi seperti ini. Qx2 dikurang Qx1 ini adalah 1 dengan 0, ini 0, Py1 Py0, ini Py0. Jadi kita sederhanakan atau kita rubah sesuai dengan kebiasaan kita. Qx2 kurang Qx1 dibagi Qx1 dibagi lagi Py2 dikurang Py1 dibagi Py1. Kita masukkan angkanya sesuai yang sudah dimisalkan tadi. Kita sederhanakan. Di sini kita rubah lagi tanda bagi menjadi kali, maka berubah pula letaknya antara 500 dengan 1500 ini. Kita sederhanakan, dapatlah hasilnya 2 juga. Jadi besar elastisitas silangnya adalah 2. Jadi elastisitasnya itu besar dari 1. Jadi sifatnya itu adalah elastis. Kalau kita gambarkan kurvanya, kurva elastisnya akan seperti ini. Itu adalah kurvanya landai. Jadi bentuk gambar kurva, besar elastisitas dan sifat elastisnya itu bisa saudara lihat di materi yang sudah dibagikan. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lihat lagi untuk keterangan elastisitas silang itu adalah nilai EC itu mencerminkan hubungan antara barang X dan barang Y. Bila EC-nya itu besar dari 0, itu menunjukkan X-nya merupakan substitusi dari barang Y atau barang pengganti ya. Kenaikan harga Y menyebabkan harga X relatif lebih murah, sehingga permintaan terhadap X meningkat. Nilai EC kecil dari 0 itu menggambarkan bahwa X dan Y itu adalah barang komplementer atau barang pelengkap. X hanya bisa digunakan bersama-sama Y. Misal, antara BBM dengan motor, mobil gitu kan. Terus, pengurangan atau penambahan terhadap barang X menyebabkan penambahan atau pengurangan terhadap barang Y juga. Kenaikan harga Y menyebabkan permintaan Y menurun, yang mengakibatkan juga permintaan terhadap barang X juga menurun. Itu dia untuk kesimpulan dari nilai elastisitas silangnya itu besar dari 0 atau kecil dari 0. Oke, demikian contoh soal untuk elastisitas permintaan ya. Di sini kita membahas tentang elastisitas harga, elastisitas pendapatan, dan elastisitas silang. Oke, di sini kita menggunakan hukum permintaan. Oke, di sini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.